Bapa dalam surga, segala puji syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau, Tuhan Allah yang hidup, Sang Pencipta, Khalik langit bumi, laut dan segala isinya. Oleh anugerah Tuhan, malam hari ini, lewat PD Victory yang dipimpin oleh Ibu Eli, kami percaya hari Natal, hari yang penuh dengan anugerah, penuh damai sejahtera, penuh dengan sukacita Allah yang melimpah-limpah, sehingga kami dimampukan untuk menangkap suara isi hati Tuhan, untuk sungguh-sungguh kami wartakan, kami boleh menyaksikan, kami boleh menceritakan, kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang berjanji memenuhi setiap kami. Bahkan terlebih hati kami malam hari ini, kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk Roh Kudus bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Roh Kudus yang tanpa batas. Silakan Roh Kudus, Engkau akan berbicara yang daripada Tuhan saja, yang semuanya Tuhan genapkan dan terjadi. Dan semua yang sekarang melalui Zoom, Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan pakai setiap kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan. Dimanapun kami ditempatkan untuk bangsa, bahkan bangsa-bangsa. Nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, urapan mengalir, firman-Mu yang disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom semuanya. Ya, yang dari Surabaya, dari mana? Jakarta, dari Bali, dari seluruh Indonesia ya. Puji Tuhan. Kalau tadi WL-nya berkata 10 tahun, katanya saya pernah mengisi di tempat Bu Eli. Saya sudah lupa. 10 tahun saya masih muda, masih umur 53. Sekarang sudah 63 lebih ya, semua anugerah Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita hari ini kalau boleh merayakan Natal benar-benar semua karena anugerah Tuhan, karena dunia ini penuh ketidakpastian. Tetapi kasih Tuhan selalu pasti bagi orang-orang percaya. Ini yang membuat perbedaan. Karena Tuhan akan membedakan orang benar dan orang fasik. Tuhan akan membedakan orang yang berjalan dalam tuntunan ilahi dan orang yang berjalan dalam tuntunan kekuatan dunia. Akan berbeda jauh, dan apa yang akan kita lakukan karena tahun 2020 kita akan menutup tahun ini tinggal beberapa saat dan kita akan masuk tahun yang baru 2021. Mari hari ini kita mempersiapkan hati kita. Kita buka hati kita selebar-lebarnya untuk Roh Kudus bekerja mengurapi kita. Kita mau belajar bersama-sama untuk sungguh-sungguh menangkap suara isi hati Tuhan. Ya, kita akan buka lebih dahulu di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat 16 sampai 17. Yohanes pasal yang pertama, ayat 16 sampai dengan 17. Karena dari kepenuhannya, karena dari kepenuhan Allah, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus Tuhan. Jadi ternyata kasih karunia dan kebenaran datang dari Yesus Kristus Tuhan. Tapi hukum Taurat diberikan oleh Musa. Berarti kasih karunia dan kebenaran dulu mana? Lebih dahulu kasih karunia. Karena kita diselamatkan oleh karena
kasih karunia. Puji Tuhan, saya akan berikan temanya pada malam hari ini di PD Victory adalah Allah sumber segala kasih karunia. Sekali lagi, Allah sumber segala kasih karunia. Terambil dari 1 Petrus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-10. 1 Petrus 5 ayat 10 dikatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu, memanggil saya, memanggil saudara di dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Jadi kalau kita dipanggil oleh Tuhan, kita harus tahu dulu. Karena siapa yang manggil? Allah sumber kasih karunia. Yang sebenarnya kita tidak layak menerimanya. Makanya karena hanya kasih karunia-Nya, hanya anugerahnya, kita dilayakkan. Dan Allah sumber kasih karunia telah memanggil kamu, saudara saya, bahkan Yusuf, bahkan Maria, bahkan juga gembala, bahkan orang Majus. Dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal. Karena engkau akan dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan. From glory to glory. Nah, dari sini kita melihat. Apa yang dikatakannya? Ada 4 hal yang akan saya sampaikan. Allah sumber segala kasih karunia. Perhatikan. Yang pertama, Allah sumber segala kasih karunia akan melengkapi. Kemudian yang kedua, Allah sumber segala kasih karunia meneguhkan, akan meneguhkan. Yang ketiga, Allah sumber segala kasih karunia akan menguatkan. Yang keempat, dan Allah sumber kasih karunia akan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Saudara, kita perlu pelajari karena kita harus menangkap ini 4 poin yang akan saya sampaikan malam hari ini di PD Victory. Apa yang menjadi pesan Tuhan karena kita melihat silsilah Tuhan Yesus. Benar-benar apa yang terjadi dari dikatakan silsilah Yesus Kristus adalah anak Daud dan anak Abraham. Yehuda ternyata menikah dengan Tamar. Yang dunia ada menantunya. Tamar. Wanita. Tamar. Perhatikan. Suaminya Yehuda. Yehuda anak siapa? Anak Lea. Anaknya Yakub. Tapi perhatikan. Ada Rahab. Rahab itu perempuan sundal. Ternyata yang dipakai keturunan luar biasa. Perempuan sundal ini ada Salmon, yaitu kawin dengan Rahab, perempuan sundal. Lahirlah Boas. Nah, dari Tamar ada Rahab. Benar-benar kasih karunia. Kemudian terjadi Rut. Siapa Rut? Rut keturunan Moab. Siapa Moab? Moab adalah pada waktu Sodom Gomora. Karena Lot kemudian bersama kedua anaknya perempuan memberikan anggur yang pertama kepada ayahnya. Lahirlah keturunan Moab. Kemudian anak yang kedua lahirlah keturunan Amon. Berarti Moab ini ternyata masih Rut, ada keturunan Lot. Ada perempuan Tamar, ada perempuan yang dikatakan Rahab perempuan sundal, ada yang dikatakan yaitu siapa? Rut. Rut menikah dengan Boas. Lahirlah karena Rut suaminya meninggal karena meninggalkan Bethlehem, Elimelech dan Naomi. Kemudian suaminya meninggal, ayah meninggal. Rut menikah dengan Boas. Lahirlah Obed dan Isai. Nah, dari sini akan lahir Daud. Ternyata Daud mempunyai istri adalah istri dari
Uria. Siapa perempuan ini semuanya? Dari Tamar adalah menantunya Yehuda. Yang dunia mengamini 2 anaknya mati semuanya. Siapakah Tamar, kemudian Rahab perempuan sundal. Kemudian yang terjadi Rut. Kemudian terjadilah Betseba. Ternyata dinikahi oleh Daud. Tapi terjadi Daud berkata, Tuhan lepaskanlah aku dari hutang darah. Karena dia telah melakukan Uria sebagai panglima perangnya. Perhatikan, benar-benar hidup silsilah Tuhan Yesus ini karena Allah sumber kasih-Nya. Baru terjadi Maria, ibu Yesus, yang adalah keturunan Daud, yaitu Yusuf. Yusufnya keturunan Daud. Lihat, perhatikan. Yusuf ini anak Yakub. Beda, bukan Yakub yang ini. Yakub yang di keturunan di bawah. Silsilah dari anak Daud, anak Abraham, yang lahirnya ada Tuhan Yesus. Nah, kalau kita melihat demikian, siapakah kita? Kalau kita bisa menjadi orang yang terpanggil, terpilih, dan yang setia. Tidak ada yang lain, semuanya karena anugerah Tuhan. Nggak ada yang hebat, nggak ada yang luar biasa. Kita manusia biasa, tapi Roh Allah yang tinggal dalam kita akan menjadi luar biasa. Waktu kita mengundang Yesus, di palungan hati kita yang kotor, di palungan hati kita yang degil, yang penuh kepalsuan, yang dunia penuh kemunafikan. Tapi lihat, awal itu penting, tapi akhir suatu hal lebih penting dari awalnya. Awal Yesus lahir di kandang Yakina, akhirnya dia mati di atas kayu salib. Makanya Yesaya 51 berkata, aku mengambil cawan yang memusingkan, yaitu piala yang memusingkan, supaya kamu nggak pusing, karena Tuhan Yesus yang akan menggenapi, sudah selesai di atas kayu salib. Jadi karena anugerah Tuhan, kita diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Tapi kita belum selesai, karena kita terus akan disempurnakan. Kalau Tuhan kita ada Tuhan yang sempurna. Makanya lewat Natal ini kita makin menyadari. Sebab ada kasih karunia. Jika seorang karena sadar. Jadi orang itu harus sadar. 1 Petrus 2:19. Manusia ini harus sadar. Harus sadar. Mindsetnya. Kita perlu di brainwash. Kita perlu dicuci otak kita oleh darah anak domba Allah. Supaya punya pikiran perasaan Kristus. 1 Petrus 2:19. Sebab ada kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah. Jadi sadarnya ini sadar akan kehendak Allah. Menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Luar biasa. Itu kasih karunia. Makanya kita akan belajar. Jadi kita akan belajar yang pertama yaitu adalah Allah sumber segala kasih karunia yang melengkapi. Yang pertama, tadi di 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. Allah sumber kasih karunia ia akan melengkapi. Yang kedua, Allah sumber kasih karunia akan meneguhkan. Yang ketiga, Allah sumber kasih karunia akan menguatkan. Allah sumber kasih karunia akan mengokohkan. Yang pertama, kita belajar Allah itu sumbernya. Jadi sumber mata air kehidupan, sumber daripada roti hidup, dan kita makin menyadari sumbernya segala anugerah itu datang dari Tuhan. Kalau kita masih bisa bernafas, kalau kita masih bisa berjalan, padahal kondisi bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah, makanya kita harus komitmen, kita harus konsisten, kita harus konsekuen. Ikut Yesus itu harus komitmen. Harus ada janji, seperti Abraham ada ikatan perjanjian. Konsisten, terus-menerus, nggak cuma hari ini kita Zoom, kemudian kita nggak pernah lagi ibadah karena hanya online, nggak lagi offline, karena gereja belum bisa dibuka. Tapi harus konsekuen, di mana kita harus konsekuen. Kenapa? Harus berani menanggung resiko ikut Yesus.
sangkal dipikul salib ikut Yesus. Maka hari ini tangkap baik-baik. Apa yang dinyatakan Allah sumber segala kasih karunia yang melengkapi. Yaitu pada waktu itu Lukas 1 ayatnya yang ke-29 sampai ke-32. Lukas 1 ayat 29 sampai 32. Maria terkejut. Ternyata Maria itu dunia dari kata marah, pahit. Jadi perubahan ini terjadi menjadi manis. Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hatinya. Kata di dalam hatinya berbicara apa? Selalu konteksnya manusia itu di hati. Pintu connecting Tuhan itu ada hati. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Berarti hati kita ini sangat rentan. Hati kita ini sangat rawan. Hati kita ini gampang hancur, luluh lantak. Makanya pada waktu dia bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria. Garis bawahi. Jadi hatinya nggak boleh takut. Karena apa? Jangan takut, hai Maria. Jangan takut, hai saudaraku di PD Victory. Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Nah, jadi yang pertama, Tuhan itu sudah melengkapi dulu. Tuhan sudah memberitahukan dulu. Tuhan berbicara dulu. Tuhan ngomong dulu. Tuhan kasih pesan dulu. Tuhan kasih message-nya dulu. Karena manusia ini sering penuh dengan ketakutan. Ketakutan manusiawi yang dikatakan biasa. Tapi ini kalau sudah manusia roh ketakutannya, itu membahayakan buat hidup kita. Siapa sih yang nggak pernah takut manusia? Tapi ternyata di dalam Tuhan, Tuhan sudah memberikan pesan lebih dahulu. Sebelum kelahiran Tuhan Yesus, sebelum Maria mengandung, sudah diberitahu. Inilah memperlengkapi dia. Jadi supaya nanti, karena pada waktu itu, di zaman itu, kalau sampai seorang wanita atau sudah hamil, tidak ada suaminya akan dirajam batu. Tapi Tuhan sudah bicara. Tuhan bisa bicara lewat malaikatnya. Tuhan bisa bicara lewat audible. Tuhan bisa bicara lewat suara hati, hati nurani. Tuhan bisa bicara lewat vision. Tuhan bisa bicara lewat binatang, keledai oleh Bileam. Bisa bicara lewat ikan, Yunus, lewat batu. Tuhan bisa bicara dengan segala macam cara. Makanya diperlengkapi dulu sebelum engkau menjadi hambaku, supaya kamu kuat menghadapi persoalan yang terjadi ke depan. Berarti ada sesuatu, kamu harus berani menanggung resiko. Kamu harus berani komitmen, konsisten, dan konsekuen. Karena apa? Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah, sesungguhnya engkau akan mengandung. Tuh lihat. Jadi dikasih dulu diperlengkapi. Karena engkau akan mengandung, ayat 31, dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah kau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepada tahta Daud bapa leluhurnya. Nah, berarti Tuhan kalau sudah bilang jangan takut, berarti pesan secara spesifik, pesan secara khusus. Tuhan selalu berkata, kamu mau bekerja ini, berdoa dulu, tanya Tuhan, jangan takut. Oh, kamu mau menyekolahkan anakmu, mungkin di luar negeri, di luar kota. Tuhan pesan jangan takut. Berarti berdoa dulu supaya ada pesan Tuhannya, supaya ada message-nya, supaya kita diperlengkapi, supaya kita dikuatkan, supaya kita diteguhkan. Karena Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah ini yang membuat perbedaan anak-anak Tuhan. Kalau orangnya dekat, lekat, erat, dan melekat. Seorang yang hidupnya dekat, erat, dan melekat. Dekat,
lekat erat melekat kepada Tuhan, pasti akan ada sesuatu pesan Tuhan secara spesifik. Karena beroleh apa? Kasih karunia. Demikian juga Yusuf. Kenapa? Yusuf juga diberitahu, jangan takut. Engkau mengambil Maria sebagai istrimu, sebab dia mengandung dari Kudus. Padahal diam-diam dia ingin menceraikan, dia ingin meninggalkan. Tuh lihat, ternyata malaikat Tuhan datang lewat mimpi. Tuhan bisa bicara lewat mimpi. Jangan takut. Pesan Tuhannya dulu secara khusus di awal-awalnya. Jangan takut. Kamu ini orang yang tulus hati. Makanya dengan gembala. Karena apa? Gembala harus datang nanti di kandang yang kotor, di kandang yang hina. Jangan takut. Karena ada kesukaan yang besar. Wah, disitulah juru selamat yang hidup. Berarti gembala ini orang yang tidak mampu. Hidupnya di bedeng-bedeng. Kalau kami lihat ada di sana kehidupan mereka dalam kondisi dalam ketidakmampuan. Tapi Tuhan menuntun mereka, Tuhan menolong mereka, Tuhan melihat mereka, Tuhan melihat keadaan kondisi mereka. Siapakah kita manusia? Mungkin diciptakan ada kaya, ada miskin. Ya, dikatakan ada tua, ada besar, ada muda. Tapi Tuhan mempersiapkan semuanya. Jangan takut masa depanmu, gembala. Jangan takut, Maria, karena engkau mengandung dari Roh Kudus. Jangan takut. Karena apa, Yusuf? Disinilah pesannya untuk tidak meninggalkannya. Berarti ada sesuatu untuk saat Allah melawat. Jangan kita terlewat. Saat Allah melawat, jangan kita terhambat. Saat Allah melawat, jangan kita terlambat. Tuhan bisa pakai semua orang, tidak terkecuali. Tergantung respon kita atau reaksi kita. Kita mau respon atau mau reaksi. Tergantung, ya Tuhan, aku mau. Makanya saat Allah melawat, jangan kita terlewat. Tuhan datang, perempuan 5 anak darah yang bodoh. Nggak tahu kalau Tuhan akan datang. Pada hari-hari ini kita harus belajar sungguh-sungguh. Mempersiapkan minyak, mempersiapkan pelitanya tetap menyala. Bukan Yesus hanya lahir bayi terus. Yesus sudah dewasa. Dia raja di atas segala raja. Dia akan datang ke dunia. Dan dia juga hakim yang adil. Makanya penting. Jangan melihat Yesus hanya bayi. Nanti setahun lagi bayi. Berarti kita akan jadi bayi terus. Bukan. Yesus yang di dalam kita harus makin besar. Makanya kalau kita hanya memberi makanan yang namanya jasmani, kita besar tubuhnya. Tapi apa? Kerdil rohaninya. Rohaninya nggak bertumbuh. Karena nggak pernah makanan rohani. Makanan jiwani. Pikirannya nggak berkembang. Jiwanya nggak berkembang. Ini Tuhan mau. Kalau aku melawat, perhatikan 5 anak darah yang bijaksana. Dia menyediakan minyak dan pelitanya. Persiapkan hidup PD Victoria yang dikasih Tuhan. Karena Tuhan segera datang. Akan ada perbedaan antara kehidupan gandum dan ilalang. Akan ada perbedaan. Ditimbang-timbang, jangan sampai ternyata mene-mene tekel ufarsin. Ditimbang-timbang ternyata ringan. Kelihatannya sibuk dengan pelayanan seperti Marta. Kelihatannya sibuk banyak hal. Tetapi nggak ada gandumnya, nggak ada hasilnya. Karena gandumnya tidak masuk ke dalam tanah dan mati. Maka tidak menghasilkan buah yang banyak. Maka perhatikan, akan ada bedanya antara kambing dan domba. Semua akan dibedakan. Mana yang sungguh-sungguh, mana yang tidak sungguh-sungguh. Jangan sampai saat Allah melawat, kita terlambat. Jadi hari ini pesan Tuhannya, jangan takut. Kalau Tuhan ada dalam hidupmu, maka penyertaan Tuhan itu sempurna. Namanya Immanuel. Amin, saudara. Immanuel, Tuhan beserta kita. Makanya sebelum masuk tahun yang baru, selalu ada perkataan Immanuel. Jadi Tuhan menyertai dalam setahun ini. Nanti tahun depan disertai lagi.
kita sudah mengakhiri 2020, penyertaan Tuhan nyata 2021. Tetap Immanuel, Allah menyertai kita. Jangan takut, apapun yang akan terjadi, tetap mengucap syukur dan punya iman, pengharapan, dan kasih yang pasti dalam Tuhan. Karena penyertaan Tuhan itu sempurna. Jangan takut, karena kita sungguh-sungguh sadar bahwa kita ada kawan sekerja Allah. Maka jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Waktu ini ada waktu perkenanan Allah. Hari ini ada hari penyelamatan Allah. Maka jangan sampai kita terlambat, bahkan kita terlewat, bahkan kita terhambat untuk kita tidak bertindak. Jangan sampai kita tidak bertindak apa-apa, apalagi memenangkan jiwa-jiwa. Kita sibuk ketakutan di rumah, kita tidak pernah lagi mungkin CT, mungkin WA, mungkin Zoom. Kita perlu terus, yang artinya memberitakan, mewartakan, menceritakan, menyaksikan. Karena inti berita Natal adalah anugerah dan dalam segala kelimpahan berkat. Oleh karena kasihnya, sukacitanya, damai sejahteranya. Makanya Tuhan mengubahkan. Engkau harus bangkit jadi terang. Sebab terang Tuhan datang. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Natal ini. Maka kemuliaan Tuhan datang atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan ini menutupi bumi. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Inilah kemuliaan Tuhan. Bangkit dan jadilah terang. Tuhan akan memperlengkapi engkau. Firman Tuhan itulah terang yang akan dinyatakan buat hidupmu. Yang akan terus engkau dalam tuntunan ilahi. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tuhan memperlengkapi. Kalau engkau respon. Kalau nggak ada respon, nggak bisa. Nggak mau baca firman, nggak mau merenungkan firman, hidup acu Bible, udah seenaknya. Nggak bisa, saudara. Engkau akan terlewat. Engkau akan terhambat. Engkau akan terlambat. Ini yang Tuhan ingatkan. Kita harus melepaskan diri dari segala ketakutan. Karena takut gagal. Tuhan, ini kondisi seperti ini, pandemi, PHK karyawan, kondisi perekonomian krisis. Apakah disangka saya tidak mengalami? Saya pun melewati dan saya mengalami. Bukan katanya orang. Jadi bukan berarti itu semuanya kemudian kita mengalami begini. Waduh, aku berarti gagal ya. Untuk nanti, karena saya sudah punya cucu, ini gimana dengan cucu-cucu nanti ke depannya? Bagaimana dengan anak-anak saya? Cucu-cucu saya? Takut masa depan. Takut peristiwa yang pernah terjadi dengan segala trauma yang terjadi. Takut tidak dapat meraih yang diharapkan. Penuh roh kebimbangan, penuh roh khawatir, penuh roh kekecewaan, penuh roh kepahitan, bahkan takut, gampang panik, kondisinya dalam kondisi pressure, karena nggak tahu harus berbuat apa. Di rumah terjadi keributan terus suami istri karena keuangan, bahkan gampang emosi, meledak-ledak, mengambil keputusan akhirnya salah. Orang yang emosinya meledak-ledak itu akan salah mengambil keputusan. Karena kadang-kadang terjadi gejolak, spirit kebimbangan. Bahkan ada spirit absintus. Di Wahyu, bintang jatuh. Dan sungai-sungai itu menjadi apa? Pahit. Roh absintus, kepahitan. Marah. Tapi Tuhan bisa merubah menjadi elim. 12 mata air, 70 pohon kurma. Jangan takut. Allah menyertai kita. Karena ternyata marah hidupmu, pahit dengan suamimu, pahit dengan anakmu, menantumu, mertuamu, Tuhan sanggup merubah menjadi elim. Seperti yang terjadi, yaitu Naomi. Jangan panggil aku Naomi. Begitu dia tinggalkan Bethlehem, pergi ke Moab, balik ke Bethlehem, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, pahit. Karena suamiku mati, 2 anakku mati. Itulah trauma masa lalu. Waktu engkau ikut Yesus, buang semua kehidupanmu. Karena hanya Tuhan yang bisa mengubahkan. Manusianya bisa berdoa.
Tapi Tuhan yang punya kuasa, Dia akan bisa mengubahkan. Saudara tidak akan pernah bisa mengubah istri, suami, anak saudara. Kecuali pada waktu engkau terus dekat, lekat, erat kepada Tuhan. Hanya Tuhan sanggup mengubahkannya. Karena Tuhan sang pengubah kehidupan. Dia sutradara hidup. Dan kita sungguh-sungguh sadar. Kita adalah orang-orang yang dipersiapkan untuk sungguh-sungguh membutuhkan penyertaan Tuhan. Immanuel. Makanya kita diberi kepastian selamat. Kehidupan yang nyata, kepastian penuh damai, penuh sukacita. Makanya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menepati. Tuhan yang menggenapi. Bahkan Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan tidak pernah gagal. Bahkan Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Selalu memberikan jaminannya, memberikan dukungannya, bahkan memberikan pembelaannya, memberikan kemenangannya. Engkau menjadi lebih dari pemenang. Makanya Tuhan Alfa dan Omega, awal dan akhir. Tuhan berkata, yang buat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Tuhan berikan kekekalan dalam hati mereka bagi yang percaya. Tapi manusia tidak bisa mengerti apa yang dikerjakan Allah dari awal sampai akhir. Pengkhotbah katakan, awal itu penting, tapi akhir suatu hal penting. Awal ikut Yesus, menggebu-gebu, berapi-api, wah terus melayani. Suami ditinggalkan, akhirnya sama Sus, bukan Yesus tapi Zuster. Nah, saudara harus sadar, makanya jangan ditinggalkan terus suaminya di rumah sama Zus. Nah, kita mulai terbuka. Waduh, kalau begini caranya gimana aku lagi? Pengen pemulihan. Kalau nggak ada Tuhan Yesusnya nggak bisa. Kita harus sadar, oh Tuhan, aku sekarang sadar. Ternyata akhir itu lebih penting dari awal. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta. Hermesmu bagaimana? Louis Vuittonmu bagaimana? Sabukmu, sepatumu. Sekarang lihat pandemi. Kecantikanmu mana? Bulu matanya yang seperti Barbie. Semuanya tutup masker. Cantiknya seberapa? Cuman sebatas sekian. Dulu engkau begitu bangga. Bukan cuma Surabaya, bukan Solo, seluruh dunia. Tuh lihat, kalau Tuhan mau melakukan sesuatu, mengizinkan terjadi, kita bisa apa? Tanpa Tuhan, gak bisa apa-apa. Makanya perlu Immanuel, perlu penyertaan Tuhan. Supaya masuk 2021, apa yang terjadi, vaksin nanti, kita pun terus bergumul, gak gampang. Makanya mari, jadilah orang yang dewasa rohani. Bukan kanak-kanak terus. Maunya minumnya susu terus. Kasih makanan keras. Firmannya terlalu keras. Enak itu kalau khotbah. Minumannya susu empuk-empuk. Enak. Itu bayi endut rohani. Cuma jadi bayi-bayi gendut rohani. Senangannya makanya minumnya empuk-empuk. Kasih keras dikit. Ngomel. Ribut. Marah. Nah, Tuhan ingin tahu seberapa pertumbuhan kehidupan iman pengharapan kasihmu kepada Tuhan. Karena Tuhan apa? Sungguh-sungguh menyatakannya. Karena di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Maka aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Maka itu yang pertama. Di mana Allah ada sumber kasih-karunia akan melengkapi engkau. Beritanya kesukaan besar. Beritanya lihat kasih karunia ada Immanuel. Karena Yusuf, karena Maria, karena Gembala, Ramajus dipimpin oleh bintang. Nah, kita masuk. Kalau kita tahu bagaimana datang kepada Yesus, ternyata ada yang dipersembahkan oleh orang Majus, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Emas berbicara tentang pemberitaan, pemberian untuk seorang raja, melambangkan kedudukan seorang raja. Hati yang murni, hati yang tulus, hati yang ada dalam favor Tuhan, hati yang kudus yang dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Kemenyan, pemberian untuk seorang imam
melambangkan ketuhanan Kristus, bahkan penyembahan yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Bukannya bahasa roh akan berhenti. Maka kasih itu tak berkesudahan. Bahkan pemberian untuk seorang yang akan mati, melambangkan Kristus dalam penderitaan, untuk menebus dosa kita, untuk memulihkan kita melalui kematiannya, Yesus Kristus, yaitu penyalipan manusia daging dan kebangkitan manusia roh. Yang kedua, berbicara tentang kasih, yaitu sumber kasih Allah. Allah sumber segala kasih karunia yang meneguhkan. Jadi perjalanan hidupmu itu ada peneguhan-peneguhannya. Tuhan Yesus aja, apa yang terjadi di Nazaret ditolak, makanya nggak terjadi mujizat di Nazaret. Makanya Lukas 1 ayat 30b dikatakan, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Nah, saya akan bacakan Lukas 1 ayat 32 sampai 33. Ia akan menjadi besar, Lukas 1 ayat 32 sampai dengan 33. Ia akan menjadi besar, akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapak leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Meneguhkan. Ternyata Allah sumber kasih karunia itu meneguhkan kita. Kalau yang lahir itu Yesus Kristus Tuhan Sang Juru Selamat. Tapi jangan pikirannya bayi terus. Ternyata dia raja di atas segala raja. Maka jangan menjadi pencuri-pencuri kemuliaan Tuhan. Seringkali mungkin di antara kita tanpa sadar, mungkin seorang WL, seorang pendeta, seorang bisnismen, orang yang dipandang, wah dipuji, apalagi kecantikan, kegantengannya. Wah, ibu tadi bagus sekali, cantik lagi. Begitu menikmati, sudah menikmati, oh iya saya kan, wah iya ya saya. Begitu menikmati. Jadi akhirnya terjadi apa? Akan terjadi pergeseran. Karena engkau mencuri kemuliaan Tuhan. Menggeser tahta Allah. Merasa dirimu yang hebat. Merasa dirimu yang bisa. Merasa dirimu yang mampu. Padahal itu semua karena anugerah Tuhan. Jangan jadi pencuri-pencuri tahta Allah. Lewat Natal. Jangan menjadi menggeser kedudukan tahta Allah. Semua kembalikan untuk kemuliaan Allah. Aku punya rumah yang mewah, semua untuk kemuliaan Allah. Aku punya anak-anak yang luar biasa, semua untuk kemuliaan Allah. Sekarang yang sekolah di luar negeri pada bertanya bingung, Pak, enaknya dibawa pulang enggak ya? Di Amerika sudah pulang aja ya. Dulu boro-boro. Wah, Amerika bangganya bukan main. Sekolahnya di mana? Wah, Ameriki saya. Kalau sana Amerika, saya Ameriki. Itu saudaraku. Nah, makanya seringkali bangga. Wah, sekolah di London, sekolah di... Begitu Tuhan membuat seluruh dunia COVID-19. Orang nggak bisa berbuat apa-apa. Malah rumahnya yang di luar negeri pada mau dijual. Tanya sama saya, Pak San, enaknya tinggal di mana ya? Enaknya aman dalam lindungan Tuhan. Semua ada aman. Makanya banyak orang tanya, emangnya saya dukun apa? Tanya aja sama Tuhan sendiri tinggal di mana. Ya kamu punya rumah di mana-mana kok. Di luar lagi di mana-mana. Nah sekarang saya di mana ya? Waduh di Singapura begini. Waduh keadaan Cina begini, waduh kalau Eropa begini, waduh Amerika begini, waduh kalau Australia begini, semua waduh. Nggak pernah bersyukur, Tuhan sudah kasih berkat, Tuhan kasih kepercayaan, sekarang kebingungan. Makanya banyak orang bingung hari-hari ini. Sampai cari pasangan aja bingung, karena sudah umurnya, sudah nanti menikah,
umurnya sudah 37, kemarin juga bingung. Pak, nanti kalau saya punya anak gimana? Dia tanya Tuhan, atau masuk tanya saya. Punya anak kan ya sama suamimu. Bagaimana? Bingung lagi. Nanti tidak punya anak. Pak, kok tidak punya anak, Pak? Sudah 2 tahun, Pak. Gimana, Pak? Doakan, Pak, supaya cepat punya anak. Bingung lagi. Setelah punya anak, rewel terus, Pak. Kerja tidak bisa masuk. Rewel lagi. Nanti kerja repot. Pak, anak saya tinggal, saya tetapkan suster. Wah, susternya kurang ajar sekali, Pak. Dikasih itu obat tidur terus, Pak. Jadi anak saya tidur terus, Pak. Bingung lagi. Manusia dunia ini penuh bingung sebenarnya. Sudah, sekarang ini pada kebingungan. Makanya sekarang banyak orang nggak pakai hak tinggi 15 cm, gaya-gaya. Mau ke pesta, mau kemana? Pesta yang datang cuma 15 orang, 30 orang. Pemberkatan nikahin cuma sedikit. Gaya-gaya cuma sebentar, roknya sebentar. Makanya, mau sehebat apa sih manusia? Tidak ada yang hebat. Dia Yesus Kristus yang terhebat untuk kemuliaan. Makanya penting buat siap kita. Bagaimana Tuhan berkata, oh ternyata ada peneguhan-peneguhan. Kenapa? Sebab Efesus 2 ayat 8-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Inilah Tuhan sumber kasih karunia. Ternyata kita ini bukan hasilkan pekerjaan kita, bukan hasil usaha kita. Semua sumbernya adalah Allah. Makanya sebagai teman-teman sekerja Allah, jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Peneguhannya, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Pada waktu hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini ada waktu perkenanan. Sesungguhnya hari ini ada hari penyelamatan. Maka perlu fokus kepada Tuhan. Waktu peneguhan datang, fokus. F-nya, faithful. O-nya, obedient. C-nya, committed. United, sanctified. Fokus, faithful, setia kepada Tuhan sampai pada akhirnya. Obedient, taat kepada Tuhan yang absolut, mutlak. Committed, terikat kepada Tuhan dalam ikatan perjanjian. United, disatukan dalam Tuhan oleh karena kasih-Nya. Sanctified, jika melakukan semuanya itu, kita dikuduskan hanya oleh Tuhan dan di dalam Tuhan. Makanya kita beroleh kasih karunia ketika Tuhan memilih kita untuk menjadi penyalur berkat surgawi. Diberkati jadi berkat, diselamatkan, menyelamatkan, dipulihkan, memulihkan. Meneguhkan buat saudara, peri victory. Bangkit, jadilah terang. Ini akan merubah kondisi 2021. Karena Tuhan mempertunjukkan bagaimana rumah-rumah yang penuh dengan api-api yang menyala. Ternyata akan terjadi di rumah-rumah sekalipun tidak offline. Tapi online. Ada rumah-rumah yang penuh api. Ternyata seperti gereja mula-mula. Di rumah-rumah Tuhan berkata, ada kubu-kubu pertahanan yang kuat. Karena rumah tangga dibangun. Kesatuan ilahi. Dengan apa? Jangan hendaknya kerajinan kendor. Biarlah roh menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Sekalipun online, tetap Anda orang yang sungguh-sungguh impact di tengah kehidupan. Terkadang kita sendiri tidak mengerti apa yang sudah dapat buat. Tapi kita percaya, kita belajar kuasa firman. Sehingga firman itu menghidupi kita. Makanya bertumbuhlah dalam kasih karunia. Dan dalam pengenalan akan Tuhan, Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Harus ada pertumbuhan. Kalau online, jangan sampai stuck. Rohnya padam. Jangan padamkan roh. Roh bisa padam ya Pak? Bisa. Karena tidak ada sukacita. Karena tidak lagi berdoa. Tidak lagi mengucap syukur. Kamu tidak lagi menghargai nubuat-nubuat. Karunia-karunia. Hari ini. Makanya yang ketiga. Tuhan menyatakannya sebagai orang percaya. Yaitu Tuhan menyatakannya yang ketiga. Allah sumber segala kasih karunia yang menguatkan.
Berarti kita akan selalu dikuatkan kalau kita mengandalkan Tuhan. Saat engkau mengandung pada waktu seorang Maria, seorang suami Yusuf, artinya apa? Engkau juga harus mengandung janji Allah. Engkau terima firman, ini benih ilahi. Benih ini engkau makan, maka ini benih sperma ilahi. Sperma ilahi akan bertemu sel telur. Akan terjadi pembuahan. Makanya hidup kita harus mengandung janji Allah. Seperti Daud, Mazmur 110. Engkau akan mengandung sebelum fajar menyingsing. Ada keintiman. Orang yang intim itu akan mengandung janji Allah. Orang yang intim dengan Tuhan. Ada janji Tuhan. Makanya Tuhan akan memperkuat engkau. Tuhan akan membuat engkau. Yaitu sungguh-sungguh kandungan fajar. Maka itu Maria. Dia mengandung janji Allah. Makanya anak dilahirkannya. Yaitu ternyata raja di atas segala raja. Karena kesukaan besar di tengah masalah. Kita tetap dapat menerima kesukaan besar. Sekalipun kita sedang berada dalam tantangan besar hari-hari ini. Dan hari ini kuasanya tidak terbatas. Karena rohnya tidak batas, rancangannya tidak pernah gagal. Kuasa Roh Kudus tidak terbatas dalam hidup kita. Mengandung karena Roh Kudus. Makanya hari ini terus makin gali firman. Baca firman sebanyak-banyaknya. Belum mengerti baca. Mengenal pribadi Tuhan. Sampai mengenal dan dikenal. Jangan hanya mengenal. Jangan hanya mengenal, tapi sampai dikenal oleh Allah secara pribadi. Pengenalan yang kuat akan Tuhan. Karena demi kasih-Nya, Ia merela apapun bagi kita. Maka yang terakhir, yang keempat, Allah sumber segala kasih karunia yang mengokohkan. Orang yang punya kehidupan rumah tangga tentu ada pilar-pilar kehidupan. Ada orang-orang yang berdoa. Ada istri-istri, ada wanita-wanita yang menjadi pilar-pilar gereja Tuhan. Yang selalu berdoa buat rumah tangganya. Atap ada suami. Makanya, kenapa Adam yang pertama makhluk yang hidup. Tapi yang kedua, roh yang menghidupkan. Adam yang kedua, kata Paulus di 1 Korintus. Adam yang pertama berbuat dosa. Tapi Adam yang kedua, Yesus Kristus. Itulah yang menghapus dosa. Menebus dosa. Inilah perbedaannya. Makanya kita Adam yang pertama diciptakan dari debu dan tanah. Tapi roh kembali kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Tapi Adam yang kedua terima Yesus akan terjadi kelahiran baru. Kelahiran baru inilah memperkokoh kita. Kokoh akan Tuhan. Karena sungguh-sungguh apa yang Tuhan nyatakan hidup di dalam kita. Orang yang penuh kasih karunia, contoh Nuh, contohnya Yusuf, contohnya Daniel, contohnya Daud. Makanya Maria mengalami anugerah yang luar biasa. Bukan karena kelebihannya, bukan karena kehebatannya, namun ada karena mendapat kasih karunia Allah. Sehingga dia kokoh, dia Tuhan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Aku hanya hamba Tuhan. Saudara hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu tidak terus, oh yang pendeta itu yang hamba Tuhan. Bukan, saudara. Ada hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Makanya saudara akan mengalami glory from glory. Saudara, ini yang penting. Saudara akan mengalami glory. Apa itu glory? Perhatikan, glory. G, God Center. Berpusatkan Allah. L, loyal to process. Orang yang mengokohkan diri akan mengalami kemuliaan Tuhan. God center, berpusatkan Allah. L, loyal to process. Belajar setia pada proses. O, obedient to truth. Berani melakukan kebenaran. R-nya, real spirit of action. Beri yang terbaik. Maka Y-nya, yielding rights, berkorban untuk orang lain. Inilah satu penyerahan hak. Kemuliaan Allah menghadirkan suasana surga. Keluarga yang saya kira glory. Keluarga yang penuh kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Allah membebaskan kita dari ketakutan.
Kemuliaan Allah menjadikan kita terang. Kemuliaan Allah membawa kita pada pengalaman hidup yang terus ada dalam perkenanan Tuhan. Dan terus disertai perbuatan kebaikan, kedahsyatan Tuhan dengan segala mujizat Tuhan. Tuhan dipermuliakan. Karena semakin hari, semakin kudus. Berbahagia orang suci hatinya. Karena dia akan melihat Allah. Karena hidup dalam ketaatan. Karena terkait erat dengan kesucian. Untuk terus menjaga hati. Tuhan dipermuliakan. From glory to glory. Karena kita terus masuk dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sungguh-sungguh. Hari ini. Kekuatan kuasa firman-Mu yang hidup. Setiap pribadi. Lewat anak-anak-Mu di BD Victory Tuhan. Hidupnya menggenapi firman. Berjalan dari anugerah kepada anugerah. Karena Tuhan ada sumber anugerah. Maka di dalam nama Yesus, diberkatilah hidupmu yang mempunyai roh takut akan Tuhan. Sehingga hikmat Allah turun atasmu. Bahkan diberkatilah hidupmu. Hidup karena percaya bukan karena melihat. Diberkatilah hidupmu. Karena sungguh-sungguh hidupmu bukan kamu lagi. Tapi Kristus tinggal dalam kamu. Dan hidup ada Kristus, mati ada keuntungan. Hidup bagi dunia, berarti engkau bekerja memberi buah. Diberkatilah keluargamu dengan keluarga yang sakinah glory. Keluarga yang penuh kemuliaan Tuhan. Dan terus berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Diberkatilah kesehatan, diberikan kekuatan, bahkan diberkati setiap pekerjaan, bahkan pelayanan, semuanya kami kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Karena mereka dipersatukan dalam kasih Yesus Kristus Tuhan. Kasih agape, kasih tanpa pamrih, kasih yang sejati, kasih yang menerima apa adanya. Dan banyak jiwa diselamatkan lewat persekutuan doa ini. Kami percaya victory, kemenangan, sungguh-sungguh nyata, bahkan menjadi lebih dari pemenang. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu, dan kami dimampukan setiap pribadi menjadi pelaku firman-Mu yang hidup. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Pak Samuel Dudik, buat Bu Linda juga, buat firman-Nya yang begitu menguatkan kami ya. Kita percaya bahwa damai sejahtera Allah itu akan selalu tinggal di dalam hidup kita ya. Itu tadi kita akan menjalani kehidupan ini akan menjadi orang-orang yang tekun di dalam Tuhan ya. Sabar dalam penantian janji Tuhan ya. Pesan saya sebagai Ibu Gembala yang kedua adalah tetap setia di dalam jalan-jalannya Tuhan, walaupun tidak mudah untuk kita lalui, tapi kita tetap mau setia karena kita mau belajar setia kepada Tuhan. Yang ketiga adalah tetap taat di dalam pembentukan Tuhan. Sesakit apapun kita dibentuk Tuhan, kita tetap mau belajar taat karena kita tahu bahwa bentukan Tuhan itu adalah yang terbaik ya. Selamat Natal semuanya, Tuhan Yesus memberkati.